Kalian kan pada minta house tour. Nah, hari ini aku mau ajak kalian, belum bisa house tour sih sebenarnya. Cuman aku mau ajak kalian ke satu spot tercantik di rumah ini. Bagus banget. 3, 2, 1. Cantik sekali. Ini rumah siapa, sayang? Sama kita. Jadi ini adalah hasil landscape dan hardscape kita yang udah kita impi-impikan juga pas kita lagi bangun rumah ini. Kalau kalian lihat dari atas, di sini tuh ada 2 focal point. Pertama, di sini ada pohon olive tree yang aku nggak nyangka ternyata pohon begini doang mahal. Tapi bagus banget. Terus yang ini ada focal point kedua yaitu air. Jadi rumah ini tuh terasa relax, tenang banget. Kalian denger suara airnya. Yang bikin gak kalah happy adalah Velia taruh landscape ini tepat di depan tempat gym aku. Jadinya aku kalau olahraga, pemandangan depannya landscape. Kalian lihat. Gitu. Dan di rumah kita tuh nggak cuma ada di sini doang ijo-ijonya, ada beberapa spot, yaitu ada di depan pintu masuk sama depan rumah banget, yaitu tanaman merambat gitu. Nah, nanti di sini ya, Beb ya. Kelly mandi sini aja ya. Terus by the way, ini water fountainnya itu custom. Jadi bener-bener dibuat sendiri sesuai dengan keinginan kita mau bentuknya tuh kayak apa. Menyenangkan banget punya teman-teman baru di rumah ini. Tiap pagi harus ngajak ngobrol mereka, sayang. Ini kita kasih nama Tono, Johnny. Terus yang ini kita kasih nama siapa? Mary Jane. Our Mary Jane, tumbuhlah dengan sehat ya Mary Jane. By the way, ini tuh kita bikinnya sama landscape kita. Menurut aku sih worth it karena ini desainnya free dan bisa direvisi berkali-kali, super komunikatif, gercep banget balesnya. Kualitasnya juga bagus, harganya juga bisa dibicarakan. Jadi menurut kita kalau kalian mau cari landscape, hardscape, kalian bisa coba cek ke profilnya landscape kita. Terus jadi kita mau tambah apa di sini? Ikan, lele mungkin lele. Hari ini kita akan mengisi sudut paling suci di rumah ini, guys. Sudut paling suci di rumah ini. Berat-berat. Ini patung suci loh, jangan main-main ya. Nah, kita masuk ya, guys. Masuk. Jadi sudut paling suci yang aku maksud adalah ini, guys. Sudut doa kita. Jadi yang lagi aku bopong, aku nggak tahu ini patung Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Antara dua itu akan ada 2 patung di sini. Jadi hari ini kita akan isi sudut ini. Maaf ya Tuhan Yesus. Tada. Ini kado pindahan rumah dari mertuaku. Kita taruh patung Tuhan Yesusnya di sini. Tada. Sekarang kita pasang tangannya. Nih tangannya emang dibikin terpisah karena kan dikirim ya, guys. Jadi kita izin dulu nih. Wow. Satu lagi. Ini Tuhan Yesusnya udah kita taruh di sini. Masih punya 1 patung lagi yaitu patung Bunda Maria. Jadi kita ambil dulu kardusnya di bawah lagi. Sekarang kita mengangkut patung Bunda Marianya. Sebenarnya kalau ditanya kok Katolik ada patungnya, ini tuh lebih kayak sarana untuk membantu kita berdoa aja, guys. Nah, untung aku pakai digital smart lock-nya Paloma, guys. Jadi kalau bawa barang-barang gini, tinggal kasih lihat muka, pintunya langsung kebuka. Ini tuh selain bisa Face ID, bisa fingerprint, kode PIN, pakai RFID card. Terus kalian juga bisa buka dari aplikasi. Dan dia juga ada kunci manualnya. Terus selain pakai di sini, aku tuh juga pakai di kamar utama, pakai di kantor. Tapi kalau yang mereka itu kerennya dia bisa palm print gitu loh, guys. Jadi cukup kasih lihat tangan aja, nanti dia bisa langsung kebuka. Puas banget sih sejauh ini dengan digital smart lock-nya Paloma. Bener-bener membantu kehidupan. Bisa langsung buka, bisa langsung kunci dari jauh. Oke, dari dulu ya sebelum tinggal di rumah kayak gini, aku sama Mas Bucin tuh pengen banget punya sudut doa. Tapi kalau di apartemen udah nggak ada tempatnya lagi. Jadi pas bangun rumah kita langsung masukin sudut doa ini ke list paling atas. Wah. Tuhan Yesus mana? Tuhan Yesus mana? Oh itu Tuhan Yesus. Sudut paling suci di rumah ini. Sekarang kita udah punya sudut doa. Kalian harus lihat kalau malam 3, 2, 1. Tada, di sudut doa kita kalau malam hari. Aku suka banget sama pencahayaannya. Ini bener-bener impian kita banget ya, sayang. Mas Bucin lagi rekamin aku di situ. Jangan lupa berdoa ya, sayang. Pagi sama malam ya. Happy. Dadah. Ya. Gitu tah. Jadi hari ini adik kita dari Surabaya mau main ke rumah baru kita. Terus hari ini karena dia sering banget ketemu sama artis-artis Korea, jadi kita mau bikinin makanan spesial. Makanannya makanan Korea. Aku pengen bikin bude jjigae. Kita akan makan berempat. Aku, Mas Bucin, dia, dan calon suaminya. Ini bikinnya gampang banget. Kita tinggal potong semua bahannya, masukin ke sini. Let's go. Bawang bombay, jamur enoki, tahu putih. Udah kayak gini, kita susun di sini. Pakai sosis, pakai daging maling, Pakai daging sapi juga. tada, cantik banget. Terakhir kita kasih kimchi di tengahnya. Kimchi. Nah ini kan isiannya. Sekarang kita akan bikin bumbunya. Kalian pakai gochujang. Terus ini shin ramyun.
Kalian ambil bumbunya, masuk. Kita pakai saus tiram, lada yang banyak, totole, royco, garam, minyak wijen. Terus kita aduk deh sampai semuanya rata. Semoga adik-adik Surabaya aku ini suka ya. Kita pakai bawang putih juga. Diparut aja guys. Menurut aku sih kalau makanan Korea gini harus pakai bawang putihnya lumayan banyak supaya dia jadi strong rasanya. Taruh di tengah. Ini tinggal dikasih kuah kaldu ayam guys. Aku tuh udah sempet bikin kaldu ayamnya, nanti tinggal dituang. Dikulkasin dulu ya. Kemarin aku udah marinasi ayam bawang putih. Biasa kan kalau Korea pasti ada ayamnya ya guys. Ayam goreng Koreanya juga udah jadi. Kita bonaik. Semua udah siap. Tinggal tunggu tamunya sampai. Anjay, ya ampun, banyak banget nih. Mereka bawa apaan banyak banget. Selamat datang. Apa? Ini anu ya? Jepang. Bukan. Nah, ini Korean food. Sih Kak, ini aku tuang dulu ya kuahnya. Romantis banget sih. Gue. Harusnya ini terlalu rapi. Udah terus mak Enok cepet yakin. Ini Hari ini kita akan cari kado buat adik aku yang dari Surabaya. Bisa bikin segalanya, jago ngelukis satu TikTok, dan udah sering ketemu artis Korea. Let's go! Jadi adik aku yang ini tuh cantik banget. Dia selalu lihat cantik di depan kamera dan wangi banget guys. Namanya siapa? Irene. IRENE. Aku pengen cariin alat-alat yang bisa bikin dia makin cantik, makin wangi sesuai dengan nama dia. IRENE buat Irene. Ambil keranjang dulu. Pertama buat huruf I, It Cosmetics. Aku mau beliin CC creamnya karena ini udah jadi foundation, jadi skincare juga. Pas buat Iren kalau dia lagi mau buru-buru. Iren tuh kulitnya putih, jadi kita beliin dia yang Fairlight. Semoga nggak salah shiftnya. Bungkus. Terus buat huruf R kita beliin Rare Beauty. Buat yang ini aku tahu banget mau beliin blush on. Aku beliin shade Bliss. Ini warnanya Iren banget. Jadi nanti kalau dia ketemu kotak pakai ini Ren. Masukin keranjang. Sekarang huruf ketiga E, Hermes. Maksa sih sebenarnya. Tapi aku tuh inget banget Iren suka parfum Hermes yang Twilly. Duh, semoga di sini ada Hermes guys. Kalau nggak ada aku sedih. Ini dia. Ya ini hilangin aja ya jadi Hermes. Sekarang huruf N, aku mau beli NARS. Concealernya legend banget guys. Kita beliin concealer ya. Huruf terakhir huruf E, kita beliin SK. Ini brand lokal aja ya Ren. Tapi sumpah ini eyeshadownya bagus banget. Kita beliin Iren yang peach. Makasih. Oke, kita udah dapat huruf IRENE. Kita bayar dulu ya guys. Selesai bayar. Kadonya udah dapat. Sekarang kita pulang ke rumah. Kita tunggu Iren datang. Kira-kira dia bisa nebak nggak ya kenapa aku beli ini? Let's go. Buka mata. Ini buat kamu. Kamu harus nebak kenapa aku beliin ini. Ditebak ya, kenapa aku membeli ini? Kesempatan pertama. Aku suka make upan. Sebenarnya nggak salah sih. Kesempatan kedua ya. Jangan banyak-banyak kasih kesempatan. Biar gak usah beli kado lagi. Tentangnya lebih susah daripada COC. Ini jadi barangnya ada NARS, It, Rare Beauty. Ini mungkin disusun kali katanya ya. Iren. Aku gak nyangka dia pinter banget. Ya emang dia pinter sih. Happy birthday. This is for you. Oh my god, aku dikasih parfum Hermes. Minta uang dong, harus bayar. Oh, kita nggak temenan ya, Ren? Makasih. Adik aku yang pinter, jago ngelukis. Jago bikin segalanya. Pokoknya keren banget dia. POV. Muter otak Demi. Nyari warisan Kliorin. Kok dia masih kecil udah dapat warisan dah? Biarin sih kan aku mulai nyari duit. Aku mau jualan maca, kamu mau beli gak? Pakai uang kamu semua bayar langsung. Mumpung kita udah di rumah baru kan. MVC Maca, Mario Velia Keliorin. Langsung kita bikin matcha estetik. MVC Maca. Siap nyari uang buat Kliorin. Karena namanya MVC Maca, jadi kita harus bikin maca. Ini tadi aku udah beli di warung. Enak loh ini. Gampang lagi namanya di warung. Ini aku udah ada racikannya. Kita pakai yang lagi viral. Tambahin air panas. Wow. Yang bikin beda, kita kasih Skippy di gelasnya. Seperti ini. Ini remahan coklat wafer stick. Hop. Menurut kalian jual berapa kalau kayak gini? Kata aku sih, biar viral kita jual. 1 juta.
tuang matchanya for you. Hehehe, kayak matcha cafe ya? Udah, hati-hati kerjanya. Nungguin pembeli. Dari kemarin kita udah capek ngurusin rumah, terus pas minum ini rasanya jadi kayak relax gitu deh, badannya, pikirannya. Nggak tahu kenapa matchanya lembut banget. Kualitas matchanya beneran kayak matcha-matcha yang ada di cafe gitu loh. Kata aku kalian cobain juga. Terus kalian komen cocok gak kalau dibikin menunya di cafe aku nanti. Tiba-tiba Cleorin nyamperin aku. Ya udahlah, dia mau jualan matcha juga guys. Ya udah dia aja yang cari duit. Bye.